Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Prasetyo, jurusan Teknik Mesin kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan dan pembacaan dari suatu alat ukur, yaitu jangka sorong dan mikrometer skrup. Sebelum kita memulai pembacaan dari jangka sorong, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu bagian-bagian dari jangka sorong tersebut. Yang pertama di sini adalah rahang dalam. Rahang dalam digunakan untuk mengukur dimensi luar dari benda kerja. Misalnya diameter luar, panjang, lebar, dan tebal suatu benda. Bagian ini terdiri dari rahang tetap dan rahang geser. Selanjutnya adalah rahang luar. Rahang luar digunakan untuk mengukur dimensi diameter dalam dari suatu benda kerja. Contohnya adalah diameter dari sebuah cincin misalnya, atau dari sebuah lubang alur pasak. Selanjutnya adalah ekor atau depth probe. Bagian ekor ini digunakan untuk mengukur kedalaman sebuah step pada benda kerja. Misalnya untuk mengukur kedalaman suatu lubang pada benda kerja atau jarak antar bidang yang bertingkat. Selanjutnya skala utama milimeter. Terletak berada di bagian bawah. Skala utama ini digunakan untuk menyatakan ukuran utama suatu benda dalam satuan milimeter. Selanjutnya adalah skala utama dalam satuan inci. Skala utama ini sama untuk menyatakan ukuran atau dimensi dalam satuan inci. Selanjutnya skala nonius milimeter. Yang ini. Skala ini berfungsi untuk menyatakan ukuran tambahan dari skala utamanya. Untuk milimeter ini ada ketelitiannya yang 0,02 mm dan ada yang 0,05 mm. Selanjutnya skala nonius inci. Kemudian ada skrup pengunci. Skrup pengunci ini berfungsi ketika kita setelah selesai melakukan pengukuran bisa kita kunci dan melakukan pengukurannya tanpa harus berada di benda kerjanya itu sendiri. Ya, selanjutnya ini bagaimana caranya kita membaca dari suatu pengukuran dari jangka sorong milimeter. Yang pertama, kita geser. Mohon maaf sebelumnya ini hasilnya tidak bisa di hide. Sepertinya error di komputer saya. Contohnya seperti ini. Ini adalah untuk mengukur benda kerja dengan satuan milimeter dengan ketelitian 0,05 mm. Di sini tertulis 38,7 mm. Bagaimana cara penggunaannya? Di sini ada 3 untuk pada skala utama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang menandakan bahwa ini adalah 38 mm pada skala utama. Selanjutnya kita perbesar. Untuk skala noniusnya, cara penghitungannya adalah lihat garis pada skala nonius yang sejajar dengan skala utama. Bisa kita lihat dari angka 0 sampai angka 10, garis yang paling sejajar adalah di angka 7. Maka pengukurannya adalah 38 pada skala utama ditambah dengan 0,7 pada skala nonius, sehingga ukuran yang dapat kita dapat adalah 38,7 mm. Selanjutnya kita geser untuk melakukan pengukuran yang lain. Di sini tertulis 12,35 mm. Bagaimana cara penggunaannya? Sama seperti yang pertama tadi, di sini tertulis angka 1. Selanjutnya ada 1, 2, berarti 12. Pada skala utama terbaca 12 mm. Sekarang kita zoom. Cari garis yang paling sejajar antara skala nonius dan skala utamanya. Dari angka 0 sampai angka 10 yang paling sejajar adalah 35. Tempatnya di sini. Jadi skala utama adalah 12 mm ditambah 0,35 pada skala nonius. Ukuran yang kita dapat adalah 12,35 mm. Kita masuk ke contoh berikutnya dari penggunaan jangka sorong milimeter dengan ketelitian 0,05 mm. Misal kita ambil di sini.
89,75. Bagaimanakah cara membacanya? Pertama kita lihat pada skala utama. Di sini terbilang 80 tambah 9 jadi 89 mm. Sekarang kita perbesar. Setelah itu lihat garis pada skala nonius yang sejajar pada skala utama. Dari angka 0 sampai dengan 10, kita cari yang paling sejajar. Nah, paling sejajar adalah di angka 75. Maka kita dapatkan hasil adalah 89 pada skala utama ditambahkan 0,75 pada skala nonius. Hasilnya adalah 89,75. Berikutnya kita akan geser-geser. Ya, 42,25. Bagaimanakah cara pembacaannya? Sama seperti pembacaan-pembacaan sebelumnya, kita lihat terlebih dahulu pada skala utamanya. Kita perbesar. Pada garis 0 melewati garis 42, namun sebelum 43. Maka skala utama yang kita dapat adalah 42 mm. Selanjutnya kita lihat pada skala noniusnya yang sejajar segaris dengan skala utama. Kita lihat dari angka 0 sampai 10, garis yang paling sejajar adalah di angka 25. Maka hasil yang kita dapat adalah 42 pada skala utama dan 0,25 pada skala nonius. Didapatkan hasil 42,25 mm. Oke, kita coba sekali lagi. Nah, kita coba di maksimal 101,65. Gimana cara pembacaannya? Skala utama kita dapatkan 101. Kita zoom 101. Ya. Belum melewati strip 2. Jadi didapatkan angka 101. Kita lihat pada skala nonius yang paling sejajar 65. Maka hasil yang didapat adalah 101 pada skala utama ditambah 0,65 pada skala nonius, didapatkan hasil 101,65 mm. Baiklah, tadi sudah kita coba bagaimana penggunaan dan pembacaan dari jangka sorong. Selanjutnya kita akan coba bagaimana cara penggunaan dan pembacaan dari micrometer screw. Baiklah, sama seperti jangka sorong, sebelum kita memulai pembacaan dan penggunaan dari micrometer screw, saya akan jelaskan sedikit mengenai bagian-bagian dari micrometer screw. Yang pertama adalah micrometer frame. Frame adalah rangka dari micrometer screw, fungsinya sebagai rangka untuk meletakkan komponen micrometer lainnya, juga sebagai pegangan terhadap micrometer. Jadi kalau kita akan melakukan pengukuran, kita memegang bagian frame ini. Micrometer frame terbuat dari baja tuang yang menyerupai huruf C. Ini menyerupai huruf C, sehingga profilnya terlihat kuat dan solid. Selain harus kuat, frame ini juga harus tahan terhadap pemuaian. Jadi ketika suhu panas atau suhu dingin tidak terjadi pemuaian agar tidak terjadi penyimpangan pengukuran. Selanjutnya yaitu anvil. Anvil adalah batang kecil yang terletak di ujung frame, di frame ini. Anvil bersifat tetap, artinya batang kecil ini tidak bisa digerakkan. Ini tidak bisa digerakkan maju atau mundur, dia posisinya tetap fix posisi di sini saja. Fungsinya sebagai penahan terhadap benda kerja yang akan diukur. Karena benda kerja ketika kita akan melakukan pengukuran akan dijepit antara anvil ini dan spindle. Selanjutnya adalah spindle. Spindle adalah batang berbentuk lebih panjang yang posisinya ada pada ujung frame lainnya. Tadi frame di sebelah sini menggunakan anvil dan sebelah kanannya menggunakan spindle. Jadi
spindle dan anvil itu memiliki bentuk yang mirip, namun anvil lebih kecil dan bersifat tetap. Sementara spindle ini lebih panjang dan dapat digeser. Fungsi spindle adalah sebagai penjepit benda kerja yang akan diukur. Setelah benda kerja dimasukkan ke dalam mikrometer, maka benda tersebut akan dijepit oleh anvil dan spindle. Selanjutnya adalah sleeve. Sleeve bisa kita lihat pada gambar ini. Sleeve adalah lintasan dari thimble atau dari skala putar. Sleeve berbentuk tabung yang letaknya ada di ujung luar frame. Fungsi utamanya sebenarnya sebagai tempat diletakkannya skala utama. Jadi di sini itu ada skala utama. Selanjutnya, thimble. Thimble adalah bagian berbentuk tabung yang terletak di bagian luar sleeve. Jika ini sleeve, diselimuti oleh thimble. Fungsi thimble untuk meletakkan skala nonius. Jadi ini skala nonius pada thimble dan sleeve ini ada skala utamanya. Thimble ini dapat diputar dan setiap putaran thimble akan menggeser spindle. Jika kita memutarnya searah jarum jam, spindle ini akan maju. Sedangkan kalau kita memutar thimble berlawanan arah jarum jam, spindle ini akan tertarik mundur. Selanjutnya ada ratchet knob. Ratchet knob berfungsi sebagai penggerak thimble. Artinya, meski thimble bisa digerakkan, namun ketika melakukan pengukuran, thimble tidak boleh disentuh apalagi diputar. Jadi kalau kita melakukan pengukuran, yang harus kita putar ini adalah ratchetnya, bukan thimble-nya. Karena memang penggunaannya seperti itu, tidak boleh menggunakan thimble. Karena ratchet ini melakukan pemutaran yang halus, tidak kasar, sedangkan thimble ini pemutarannya kasar dan dapat merusak dari spindle dan anvil ini sendiri dan bagian-bagian mekanisme yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita memutar menggunakan thimble dengan keras, bisa mengakibatkan penyimpangan pengukuran dan kerusakan pada benda kerjanya. Kerusakan pada mekanisme di dalamnya. Selanjutnya adalah lock. Fungsi lock ini sama fungsinya seperti di jangka sorong untuk mengunci thimble agar tidak berputar, sehingga kita bisa leluasa membaca hasil pengukuran secara akurat tanpa takut bergeser. Selanjutnya ini skala utama. Skala utama adalah nilai yang menunjukkan hasil pengukuran. Pada skala utama ini akan ada banyak garis vertikal dan satu garis horizontal. Vertikal ini ada di bagian bawah dan bagian atas, yang dipisahkan oleh garis horizontal. Garis-garis vertikal tersebut memiliki nilai 1 mm tiap garisnya. Sementara garis horizontal dijadikan acuan untuk menentukan nilai desimal. Selanjutnya skala nonius yang terletak pada thimble ini. Skala nonius adalah skala yang akan menunjukkan nilai desimal terhadap suatu pengukuran. Letak skala ini melingkar pada thimble. Jadi ini melingkar dari angka 0, 45 dan akan kembali lagi ke 0. 50 skala. Tiap garis memiliki nilai 0,01 mm setiap stripnya. Oleh sebab itu, mikrometer memiliki ketelitian 0,01 karena bisa membaca hingga ketelitian 0,01 mm. Selanjutnya ada komponen tambahan. Nah, ini termasuk komponen tambahannya. Sebelah kiri ini dan sebelah kanan ini. Komponen tambahan ini tentunya berada di luar mikrometernya. Artinya komponen tambahan tidak memiliki peran apapun terhadap mikrometer, namun masih dibutuhkan untuk proses kalibrasi. Selanjutnya adalah calibration rod. Umumnya ada 3 ukuran calibration rod. Ini ya, calibration rod digunakan untuk sebagai acuan untuk menyeting atau mengkalibrasi skala mikrometer. Ini calibration rod dan ini micrometer calibration range. Jadi penggunaannya ketika kita akan melakukan kalibrasi, salah satu
dari calibration rod ini kita letakkan di antara anvil dan spindle. Kita kunci menggunakan ratchet, diputar ratchetnya, kemudian dikunci. Setelah itu kita menggunakan calibration wrench untuk memutar skalanya sampai tepat ukurannya. Misal kita memakai 75 mm, berarti kita harus mengkalibrasikan skala utamanya ini dengan skala non-newsnya tepat 75 mm menggunakan calibration wrench. Begitu juga pada ukuran 50 mm atau 25 mm. Baiklah, sekarang kita coba pembacaan dari mikrometer subgroup mm dengan ketelitian 0,01. Sekarang kita acak terlebih dahulu ukurannya. Misalkan kita ambil di sini, ya. Bagaimana cara pembacaannya? Yang pertama kita lihat pada skala utama. Ini skala utama dan ini skala non-news. Skala utama dibagi menjadi dua bagian seperti yang disebutkan sebelumnya, ada bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas ini untuk angka 1, 2, 3, 4. Nah, untuk angka bulatnya, sedangkan untuk bagian bawah adalah untuk angka desimalnya. Cara perhitungannya kita lihat pada bagian atas. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bagian atas menyentuh hingga garis 12, namun di bagian bawahnya tidak sampai terlihat untuk nilai 0,5-nya. Berarti untuk skala utama kita dapatkan nilai 12 mm. Kita lihat pada skala non-newsnya, garis yang sejajar dengan garis horizontal pada skala utama, yaitu nilainya 30, 31, 32. Berarti nilai yang kita dapatkan adalah 12 pada skala utama ditambah 0,32 pada skala non-news. Kita dapatkan 12,32. Baiklah, sekarang kita coba lagi. Misalkan kita berhenti di luar sini. Bagaimana cara pembacaannya? Sama seperti pembacaan sebelumnya. Pertama kita lihat terlebih dahulu pada skala utamanya. 20, 21, 22. Nah, di sini terlihat garis yang ada di bagian bawah ini. Maka pada skala ini kita dapatkan 22,5. 5-nya kita dapatkan karena telah melewati garis yang ada di bagian bawah ini. Jadi skala utama kita dapatkan 22,5. Selanjutnya kita lihat pada skala non-newsnya, yaitu dapatkan garis yang sejajar dengan garis horizontal pada skala utama adalah 19 atau 0,19. Maka hasil yang kita dapatkan adalah 22,5 pada skala utama ditambahkan dengan 0,19 pada skala non-news, hasilnya adalah 22,69. Ya. Kalau kita mutar berlawanan arah jarum jam seperti yang disebutkan sebelumnya, spindle akan menarik, akan makin lebar. Sedangkan kalau diputar searah jarum jam, spindle akan menyingkup atau mendekat ke arah anvil atau semakin kecil. Sekarang kita coba lagi. Maaf, ini saya tutup terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat di sini, ini tidak sampai angka 5. 0, 1, 2, 2,5. Skala utama kita dapatkan angka 2,5. Tambahkan dengan skala non-news 0,16, 17. Skala non-news 0,17. Kita dapatkan berarti skala utama 2,5. Dengan skala non-newsnya 0,17. Didapatkan angka 2,67 mm. Ya. Coba sekali lagi. Maaf. Ya.
Ini di angka 10, tepat 10 tanpa melewati garis bagian bawah pada skala utamanya. Pada skala utama kita dapatkan 10 mm, dan pada skala Indonesia kita lihat 37. Maka hasil yang didapatkan adalah 10,37 mm. Baiklah, kita sudah sampai di bagian akhir video. Seperti inilah video yang dapat saya buat mengenai bagaimana pembacaan dan penggunaan dari jangka sorong dan mikrometer. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.